Berkuasanya pasukan Inggris di Batavia tahun 1811 konon menjadi asal muasalnya eceng gondok masuk ke Indonesia. Sang istri Gubernur Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles, menjadikan tanaman lembah Amazon Brasil ini sebagai penghias kolam kediamannya di Istana Bogor. Dari sanalah tumbuhan yang mempunyai nama ilmiah Eichhornia carsipes melalang buana ke semua penjuru negeri ini. Eceng gondok memiliki pertumbuhan yang sangat pesat dalam siklus hidupnya. Hampir lebih dari 100 tahun, bunga perairan ini telah memenuhi perairan waduk, rawa, danau, hingga sungai di hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Tak terkecuali Desa Tambak Sari, Kabupaten Subang ini. Eceng gondok akan bertambah banyak sepanjang musim hujan, karena kandungan nutrien dalam air yang tinggi seperti nitrogen, fosfat, dan potasium menjadi faktor pendukung perkembangan cepat tanaman yang berasal dari famili Ponterdanaceae ini. Namun pada masa musim kemarau, di mana kandungan garam naik, pertumbuhan eceng gondok akan terhambat dan berkurang. Eceng gondok seringkali dianggap merugikan karena sifatnya yang menyerap banyak air untuk pertumbuhan daun serta batangnya. Evapotranspirasi atau penguapan yang besar dari daun tumbuhan mengapung ini turut andil dalam proses pendangkalan perairan. Selain dampak negatifnya, eceng gondok rupanya juga mempunyai manfaat. Selain diolah menjadi bahan beragam kerajinan tangan dan pupuk kompos, eceng gondok juga dapat dijadikan bahan biogas. Namun di wilayah Subang, eceng gondok dapat diolah menjadi olahan makanan, yaitu dendeng eceng gondok. Sebelum diolah menjadi bahan makanan, eceng gondok dibersihkan dan dibuang tangkai bawahnya terlebih dahulu, lalu dipotong-potong atau dirajang. Selain pertumbuhannya yang pesat, eceng gondok memiliki sifat menyerap logam-logam berat serta senyawa sulfida. Karena itulah, sebelum dikonsumsi dan diolah menjadi bahan makanan, eceng gondok harus dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Berdasarkan penelitian, eceng gondok banyak mengandung protein dan juga serat kasar. Karenanya, untuk dapat dikonsumsi, eceng gondok haruslah melalui beberapa tahapan sebelum menjadi bahan olahan. Untuk dijadikan bahan makanan, eceng gondok harus direbus terlebih dahulu sekitar 1 jam hingga batang dan daunnya melunak. Setelah direbus, selanjutnya eceng gondok harus dihaluskan terlebih dahulu supaya mudah ketika dicampur dengan bahan lain nantinya. Karena sifatnya seperti spons yang menyerap air, sebelum dihaluskan, eceng gondok yang sudah direbus diperas agar kandungan airnya berkurang. Kemudian dicincang dan ditumbuk hingga teksturnya halus. Proses penghalusan eceng gondok ini sengaja dilakukan secara manual atau tanpa mesin, agar tekstur dari eceng gondok tetap terjaga serta agar adonannya nanti lebih padat. Dalam setiap olahan makanan maupun masakan, bumbu merupakan kunci utama sebagai penentu karakter serta cita rasa pada olahan yang akan dibuat. Eceng gondok dikenal memiliki cita rasa yang cenderung pahit, karenanya diperlukan bumbu rempah yang cukup banyak. Sementara aku menyiapkan bahan utama, yaitu eceng gondok, Ibu Yuli mempersiapkan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan daun jeruk yang dihaluskan bersama tambahan garam sebagai penggugah cita rasa dari adonan yang akan dibuat nanti. Proses selanjutnya yaitu membuat adonan dendeng.
Eceng gondok yang sudah dihaluskan tadi kemudian dicampur bersama bumbu dan bahan pelengkap lainnya seperti telur ayam, tepung tapioka, dan minyak goreng. Setelah semua bahan tercampur merata dan menjadi adonan yang padat, adonan dendeng dikukus ke dalam dandang untuk kemudian selanjutnya dicetak ke dalam loyang atau cetakan. Hasil cetakan ini akan di-oven sampai adonan benar-benar kering. Proses pemanggangan biasanya butuh waktu sekitar 2 jam untuk membuat dendeng eceng gondok siap untuk dipasarkan. Olahan dendeng berbahan dasar eceng gondok ini merupakan inovasi dari Pak Wawan bersama UKM Sariku Metap miliknya guna meningkatkan nilai ekonomi dari eceng gondok serta untuk membantu mengontrol pertumbuhan eceng gondok di wilayahnya. Produk kreasinya ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Subang saja, melainkan juga di beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Olahan dendeng eceng gondok atau biasa dikenal dengan istilah denok karya Pak Wawan ini seolah menjadi salah satu alternatif pemanfaatan dari tumbuhan air yang seringkali dianggap gulma ini.